hadir pada malam hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki, Bapak Heri Sudrajat, beserta juga beberapa staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dubes, mungkin saya sampaikan di sini kita ini mungkin sekitar di Istanbul dan sekitarnya ini sekitar 1.200 ya mungkin masyarakat Indonesia. Kemarin yang terdaftar adalah sekitar 900 untuk pemilu, dan di sini juga ada beberapa organisasi masyarakat yang mungkin nanti bisa dalam berikutnya perkenalkan. Nah ini alhamdulillah kita saat ini kita mempunyai ruang pertemuan yang walaupun tidak begitu besar tapi lumayan memadai, karena sebelumnya kita agak sulit sekali untuk bisa ada acara-acara seperti ini karena tempat yang sangat sempit, dan ini juga dipakai untuk acara-acara dari masyarakat. Mungkin nanti ada dari pengajian ya, Anissa, biasa MII, ada juga di sini untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera selalu bagi kita semua. Om Swastiastu Om. Pak Konjen yang kami hormati dan Ibu, Pak Adhan, teman-teman di KJRI Istanbul yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman warga negara Indonesia dan keluarganya yang malam ini juga hadir, para mahasiswa yang sangat saya banggakan, para pelajar yang sangat saya banggakan. Nanti kalau bilang mahasiswa Sulaimania nggak masuk nanti. Jadi ya, mahasiswa dan pelajar yang ada di yang ada di wilayah kerja KJRI Istanbul. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Konjen dan Ibu yang sudah berkenan direpotin dengan menyelenggarakan acara perkenalan ini buat saya dan keluarga. Sebagaimana yang tadi di Jakarta, saya adalah Direktur Perlindungan WNI. Jadi saya mengamati performance perlindungan WNI dan pelayanan WNI di semua perwakilan. Dan menurut saya KJRI Istanbul sudah doing the job very well gitu. Jadi saya ini adalah kali pertama saya jadi duta besar, jadi saya juga masih belajar jadi duta besar. Ini adalah amanah yang tidak mudah buat saya tentu saja sebagai diplomat RI. Karena itu saya tidak mungkin bisa melaksanakan tugas saya dengan baik unless saya mendapatkan dukungan dan bantuan dari teman-teman semua. Itulah pentingnya kenapa saya harus melakukan perkenalan. Sebagai orang yang baru datang di tempat ini, teman-teman sudah lebih lama di sini, saya kulo nuwun kalau orang Jawa bilang. Jadi saya kulo nuwun, mohon saya dan keluarga saya bisa diterima, dan tim saya, karena ada di sini satu dari Wisma juga yang saya ajak, mohon kami bisa diterima sebagai bagian dari keluarga besar warga negara Indonesia yang ada di Turki ini. Saya akan perkenalkan beberapa orang yang ikut di sini, baik dari keluarga saya maupun dari staf saya. Yang pertama adalah istri saya, Ibu Sinta Agatia. Saya manggil dia Sinta aja, jangan pakai ibu. Ini istri saya, Sinta Agatia. Tolong jangan salah nanti ya. Tapi kalau ketemu yang lain jangan laporan. Nanti sampai rumah dan sampai ke hotel ribut nih. Terus kemudian saya juga mau perkenalkan ada Pak Adhan di sini yang relatif juga baru, meskipun beliau ini lebih banyak di Istanbul daripada di Ankara gitu. Karena saking banyaknya pekerjaannya di Istanbul, karena beliau terkait sama banyak sekarang menangani mengenai masalah industri pertahanan, sehingga kebanyakan kantornya industri pertahanan ada di Istanbul, meskipun biasanya industrinya sendiri ada di Ankara. Jadi Pak Adhan, Pak Saiful, silakan berdiri Pak, memperkenalkan diri.
Saya nggak usah cerita bahwa beliau tentara, tampangnya aja udah tentara. Terus ada Pak Dion Swasono. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Negara kita itu bukan negara kecil. Negara kita bukan negara yang dipandang sebelah mata. Indonesia adalah negara yang sangat besar. Indonesia adalah well respected country. Saya ingin membagi kebanggaan ini dan kepercayaan diri ini kepada teman-teman, terutama yang mahasiswa. Waktu saya menyampaikan kredensial saya kepada Pak Erdogan, biasanya dubes dapat jatah sekitar setengah jam. Tapi ketika saya menyampaikan kredensial saya, hampir 1,5 jam diterima. Dan kita terlibat dalam, dan semua advisor beliau hadir di situ dan terlibat dalam diskusi yang sangat interaktif. Beliau secara eksplisit menyampaikan antusiasme beliau untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Indonesia ke depannya. Waktu saya ketemu dengan speaker Mustafa Sentop juga sama. Bahkan ketika kita resepsi diplomatik hari Jumat lalu, biasanya yang hadir itu deputi minister. Yang hadir itu hampir di semua kedutaan kecuali satu dua kedutaan, tapi sebagian besar dihadiri oleh deputi minister. Tapi ketika kita membuat resepsi diplomatik, nyaris saja hadir speaker plus 1 menteri. Jadi akhirnya kita harus ngomong sama menterinya, salah satu menterinya, supaya please jangan datang, karena nanti kita bingung protokolnya gitu. Karena speaker kan paling tinggi, dia sejajar dengan presiden. Jadi yang ingin saya ceritakan ke teman-teman adalah sekali lagi bahwa Indonesia bukan negara ecek-ecek gitu di depan Turki. Kita memandang Turki, menghormati Turki, dan sebaliknya Turki juga sangat menghormati Indonesia. Saya ingin teman-teman semua, apakah teman-teman gelin, apakah teman-teman terapis, apakah teman-teman mahasiswa, apakah teman-teman pelajar, please bangun kepercayaan diri itu. Kita nggak bisa jadi bangsa yang besar tanpa keyakinan, tanpa sikap seorang yang berasal dari bangsa yang besar. Jadi kalau teman-teman ingin diakui sebagai bangsa besar, bersikaplah selayaknya seseorang yang datang dari bangsa yang besar. Jaga akhlak, jaga attitude. Indonesia dikenal dengan akhlak yang baik. Semua orang Turki yang saya temui bahkan di pinggir jalan sekalipun yang pernah naik haji akan bilang, makhluk paling civilized di dunia itu orang Indonesia. Senyum katanya, antara senyum sama cengengesan beda tipis. Nah, seperti itu adalah citra yang baik. Tetapi lebih dari itu, kita juga ingin dikenal sebagai bangsa yang punya peradaban, bangsa yang punya kemampuan teknologi yang baik, bangsa yang punya pengetahuan yang baik. Every single of you, teman-teman semua yang hadir di tempat ini dan juga yang tidak hadir di tempat ini, teman-teman adalah duta. Bedanya saya besar, teman-teman nggak pakai besar gitu. Jadi teman-teman semua adalah duta Indonesia. Wajah Indonesia, etalase Indonesia itu ada di teman-teman. Bagaimana teman-teman membawa diri teman-teman di Turki ini, itulah yang akan menjadi pandangan orang Turki terhadap Indonesia. Saya bangga sekali, tadi saya mampir secara khusus saya tadi datang ke Istanbul Technical University atas rekomendasi Pak Konjen karena menyebut salah satu WNI berbakat. Jadi saya ketemu tadi Pak Konjen akhirnya, dan kita masuk ke laboratorium. Bangga sekali ketika orang-orang di laboratorium penerbangan kemudian menyebut nama salah satu pelajar kita gitu. Kebanggaan mereka terhadap pelajar kita. Ini salah satu researcher terbaik yang kami punya. Jadi sekali lagi, setiap teman-teman adalah duta bagi bangsa Indonesia. Karena itu saya mengharapkan teman-teman juga membawa nama besar Indonesia. Sekarang Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Nomor 17 Turki. Jadi kita nempel terus di Turki, nggak mau lepas Turki. Jadi kita selalu bersahabat dengan Turki. Standard Charter memprediksikan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan jadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Nomor satu Cina, nomor 2 Jepang,
nomor 3, nomor 2 India, nomor 3 US, Amerika Serikat, nomor 4 Indonesia, dan nomor 5-nya siapa? Turki. Jadi kita selalu nempel sama Turki dalam semua prediksi. Artinya memang sudah nasib kita jadi sahabatnya Turki. Itu sudah takdir menjadi sahabatnya Turki. Jadi saya titip buat suami-suami yang hadir di sini, saya titip teman-teman Gelin ini untuk dijaga, disayangin, dihormatin, dimanjakan lah kalau perlu. Itu adalah salah satu pemberian terbaik yang kami berikan kepada Turki. Dulu Rasulullah itu kalau menundukkan satu negara, kemudian ketika menyebarkan Islam, kemudian kalau satu bangsa nunduk, kemudian bangsa itu memberikan satu orang wanitanya untuk menjadi istri Rasulullah. Jadi salah satu bentuk ekspresi untuk membangun hubungan kedekatan itu. Jadi teman-teman, sekali lagi kami titipkan Indonesia dan wajah Indonesia kepada teman-teman. Mohon doanya supaya saya bisa melaksanakan tugas-tugas saya dengan baik di Turki selama entah beberapa tahun ke depan. Dan saya juga mendoakan semoga teman-teman bisa memberikan kontribusi yang terbaik selama berada di Turki ini untuk kebaikan Indonesia dan kebaikan hubungan kedua negara. Sekali lagi mohon saya, keluarga saya, tim saya di Ankara bisa diterima menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar masyarakat Indonesia yang ada di Turki. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan menerima perkenalan saya kepada teman-teman. Buat teman-teman yang tidak hadir, saya titip salam. Tolong sampaikan salam hormat saya kepada semua teman-teman yang tidak hadir. Mudah-mudahan ketidakhadirannya karena tidak bisa. Kalau ada yang sakit, saya ikut mendoakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu sendiri kita menjadi perantau itu bukan hanya persoalan pergi dari kampung halaman, tapi harus menunjukkan keberanian untuk terasing dan sendirian. Ketika akhirnya hasil didapatkan, apakah menjadi pengembara itu menyisakan kegagalan atau keberhasilan?